Saya Guru Mas Ijah, pengajar matematika kelas 11 SMKNU Miftah Huda. Nah, kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Lulu. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya, Bu Lulu ingin memberikan kalian guru belajar bersama anak-anak. Guru yang kuat menciptai semangat. Selamat belajar anak-anak bersama kalian. Tetap semangat. Oke ya, kita hari ini belajar tentang fungsi komposisi. Sebelum kita masuk ke dalam lebih lanjut, kalian diingatkan kembali dengan istilah kita Oke, yang pertama, yang tadi kita sudah ingat kembali tentang domain, kodomain, dan ring. Kita sekarang akan belajar tentang sifat-sifatnya fungsi terlebih dahulu. Sifat fungsi yang pertama itu ada surjektif, yang kedua ada injektif, yang ketiga ada fungsi satu-satu dan pada. Nah, kita pelajari satu-satu ya anak-anak ya. Fungsi surjektif, apa sih fungsi surjektif? Fungsi surjektif itu anak-anak, kalau kita melihat pada himpunan di samping ini ada dua himpunan, himpunan A, domain, himpunan B, kodomain, lawannya. Kalau anggota himpunan A berpasangan double pada anggota himpunan B, ya, ini double, ada negatif 2 dan 2 berpasangan di anggota himpunan B, itu maka ini dinamakan sifat surjektif, ya. Oke, yang kedua ada injektif. Injektif itu ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A berpasangan satu-satu pada anggota himpunan B. Akan tetapi di sini ada satu anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan. Maka yang ada sisa ini merupakan sifat fungsi masuk pada injektif. Selanjutnya ada fungsi satu-satu dan pada. Kalau satu-satu ini sesuai pada gambar, anggota himpunan A berpasangan tepat satu-satu pada anggota himpunan B. Satu-satu nggak ada sisanya ya anak-anak ya. Oke, setelah kita masuk pada sifat-sifat fungsi, next kita masuk ke operasi fungsi. Nah, anak-anak, operasi. Kita ingat lagi, operasi dalam matematika, kita itu punya yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Di mana di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Kalau operasinya dijumlah, maka bisa penulisan lainnya bisa dirubah ya. Fungsi F ditambah fungsi G. Contoh, di sini ada dua fungsi F-nya x pangkat 3 dan fungsi G-nya 2x. Jika dua fungsi ini dioperasikan, operasi penjumlahan, fungsi F ditambah dengan fungsi G, maka kita tinggal masukkan aja. Fungsi F-nya adalah x pangkat 3, fungsi G-nya 2x, maka hasilnya x pangkat 3 plus 2x. Udah, selesai. Selanjutnya, pengurangan. Fungsi F dikurangi fungsi G. Kita tinggal memasukkan fungsi F-nya x pangkat 3, fungsi G-nya 2x. Nah, masukkan. Udah, karena ini tidak bisa disederhanakan, tetap ini hasilnya. Selanjutnya anak-anak ada perkalian. Fungsi F dikalikan dengan fungsi G. Maka di sini tanda operasinya juga perkalian. Fungsi F-nya x pangkat 3 dikali dengan 2x. Nah, ketemu hasilnya 2x pangkat 4. Lah, kok bisa 2x pangkat 4? Nah,
Kalian pasti sudah tahu bukan? Kalau ini ada penjumlahan dengan bilangan pokoknya sama, maaf, ada perpangkatan, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Perkalian dengan bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlah. Ingat, itu materi kelas berapa? Itu materi kita semester 1 kelas 10. Ya, pasti kalian udah ingat bukan? Ya. Selanjutnya ada pembagian. Fungsi pembagian yaitu dua fungsi dibagi, fungsi f dibagi dengan fungsi g. Fungsi f-nya dimasukkan x pangkat 3 dibagi dengan 2x. Lah, hasilnya setengah x pangkat 2. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kalian bisa komen nanti di jawabannya, bisa di komen di Google Classroom ya. Nanti perlu kasih space, kalian bisa komen di situ. Kenapa sih hasilnya kok bisa setengah x pangkat 2? Bisa kalian jawab di Google Classroom Matematika. Oke, next. Fungsi komposisi. Nah, kita masuk pada fungsi komposisinya anak-anak. Fungsi komposisi, jika diketahui ada fungsi f dan fungsi g, dua fungsi sembarang, maka fungsi komposisi f ditulis f komposisi g. Nah, ini kalian harus ingat, bulat itu adalah lambang dari fungsi komposisi ya anak-anak ya. Didefinisikan sebagai fungsi f komposisi fungsi g. Sama dengan f komposisi fungsi g. Nah, penulisannya anak-anak bisa kalian menulis f komposisi g, ini f 0 ya, ini ya, 0 fungsi g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung fungsi gx. Anak-anak, penulisannya kalau di sini f-nya itu yang ditulis terlebih dahulu, maka untuk penulisan lainnya f-nya yang dikeluarkan, f fungsi g. Nah, seperti ini ya. Nah, ini penjabarannya bisa kalian perhatikan. Awalnya x dioperasikan, diproses di fungsi g ya, maka pengeluarannya ketika digabung itu menjadi fungsi gx. Fungsi gx ini diolah kembali pada fungsi f, maka hasil pengeluarannya itu adalah fungsi f komposisi fungsi g. Seperti itu. Anak-anak, contoh di fungsi komposisi. Misal, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, yang mana fungsi f-nya itu adalah 2x plus 5. Fungsi g-nya adalah 3x pangkat 2. Nah, ketika ini dibuat fungsi komposisi, jadinya gimana? Oke, anak-anak. Maka di sini ada pertanyaan, tentukanlah fungsi komposisi dari komposisi fungsi f ke fungsi g dalam kurung 2 dan komposisi fungsi g ke f dalam kurung negatif 1. Seperti apa penyelesaiannya? Oke, anak-anak, kita selesaikan dulu yang fungsi f komposisi fungsi g ya. Penyelesaian dari fungsi f komposisi fungsi g. Karena di sini f-nya yang ditulis terlebih dahulu, maka penjabarannya f yang ditulis pertama di luar kurung. F kita tulis fungsi f dalam kurung fungsi g, x sama dengan fungsi f-nya tetap ya anak-anak ya. Fungsi f-nya tetap fungsi f. Fungsi g-nya berapa anak-anak? Fungsi g-nya itu adalah 3x pangkat 2. Maka fungsi g-nya dirubah dengan 3x pangkat 2 sama dengan, udah ya, fungsi f-nya yang dimasukkan anak-anak. Fungsi f-nya tadi adalah 2x plus 5 ya. Maka di sini 2-nya tetap, x-nya itu kita isi dengan 3x pangkat 2. Tutup kurung plus 5. Nah, kita berhenti dulu di sini. Gimana di sini? Anak-anak bisa memahami bukan? Pasti kalian bisa. Ya. Oke.
Dari sini kita bisa mengalihkan anak-anak. 2 dikalikan dengan angka di dalam kurung. 2 kali 3x pangkat 2. Hasilnya adalah 6x pangkat 2. 5 tidak bisa dioperasikan, tetap kita tulis kembali. Plus 5. Nah, ini adalah fungsi komposisi dari fungsi f ke fungsi g. Karena di sini yang ditanyakan fungsi komposisi dari f ke g dalam kurung nilai x-nya 2, maka di sini kita rubah fungsi komposisi dari f ke g, x-nya diganti 2. Nah, awalnya tadi adalah 6x pangkat 2 plus 3. X-nya diganti 2. 6 dalam kurung 2. Ini tadi nilai X ya. X-nya ganti 2. Tutup kurung. Pangkat 2 plus 5. Maka menemukan hasil adalah 29. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu adalah fungsi komposisi dari G komposisi fungsi F. Maka karena di sini G-nya itu yang ditulis di awal, penjabarannya di sini G yang dikeluarkan. G ditulis terlebih dahulu, fungsi G dalam kurung fungsi F, X. Sama dengan G-nya tetap di luar kurung. Kita perhatikan anak-anak, fungsi F-nya berapa ya tadi ya? Ternyata fungsi F-nya adalah 2x plus 5. Kita tulis di sini 2x plus 5 fungsi F. Oke, udah ya. Selanjutnya sama dengan fungsi G yang kita perhatikan. Fungsi G 3x pangkat 2. 3 kita tulis dalam kurung X-nya diganti dengan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 2x plus 5 dikuadratkan anak-anak. Oke, ya udah ya. Oke, kita perhatikan satu-satu. Next, selanjutnya turun ke bawah. Sama dengan 3. 3 yang di sini tadi tetap ditulis 3. Sekarang cara menguadratkan anak-anak. Pinggir dulu dikuadratkan. 2x dikuadratkan. 2x dikuadratkan. 2 dikuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4. X dikuadratkan hasilnya x kuadrat. Plus 20 diperoleh dari mana? Ini. 2 kali 3, maaf. 3 nggak ikut ya anak-anak ya, karena 3 ini udah ditulis di awal. 2 dikalikan 2. 2 dikalikan 2x, 4x. 4x dikali 5, 20x. Terus di sini 20x. Plus 25. Dari mana 25? 25 ini dari ini anak-anak. 5 dikuadratkan ketemu 25. Ya, itu ya cara menguadratkan ya. Tadi seperti itu cara menguadratkan. Maka di sini kalau udah ketemu kita hasil kuadratnya, maka kita kalikan dengan angka yang di luar kurung. 3 kali 4, 12, x kuadrat. 3 kali 20x sama dengan 60x. 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, ini adalah hasil dari komposisi fungsi G ke fungsi F. Itu hasil komposisinya anak-anak. Nah, ternyata yang ditanyakan ini adalah komposisi fungsi G ke F dengan nilai X-nya min 1. Maka untuk nilai, maaf ya, ini belum Lulu rubah. Ini belum Lulu rubah. Apa? Itu ya. Oke, selanjutnya soal fungsi komposisi yang kedua anak-anak. Tadi kita mencari fungsi komposisinya, sekarang fungsi komposisinya udah ada. Nah, ini fungsi komposisinya. Komposisi fungsi F ke fungsi G hasilnya adalah X min 2. Fungsi F-nya adalah akar X min 5. Pertanyaannya, tentukan fungsi G. Kita mencari fungsi G. Nah, seperti apa caranya? Mudah ya, pasti mudah.
kalian mau mempelajarinya. Gini anak-anak, kita tulis dulu fungsi komposisi dari fungsi f ke fungsi g. Sama dengan hasilnya adalah x min 2. Tadi kita udah tahu kalau fungsi f-nya yang ditulis terlebih dahulu, maka fungsi f-nya yang dikeluarkan dari kurung. Fungsi f keluar dari kurung, dalam kurung adalah tinggal fungsi gx. Yang ini tetap ya, hasilnya tetap x min 2. Kemudian fungsi f-nya berapa ya? Fungsi f-nya adalah akar x min 5. X min 5 karena di sini x-nya tadi adalah gx, maka x diganti dengan gx min 5 sama dengan x min 2. Ini turun dulu, turun. Oke, next. Kita mau menghilangkan akar nih. Gimana caranya? Nah, anak-anak, kalau menghilangkan akar, akarnya hilang, maka akar ini bisa pindah ke ruas di sebelahnya menjadi kuadrat. Ya, seperti itu ya. Maka jadinya fungsi gx min 5 sama dengan dalam kurung x min 2 kuadrat. Oke, ini tetap ditulis kembali fungsi gx min 5 sama dengan kita menguadratkan kembali anak-anak. Cara menguadratkan. Yang pertama, x dikuadratkan, jadinya di sini x pangkat 2. Kemudian pangkat ini kita kalikan dengan 2x. Maaf, pangkat dikalikan dengan x. 2 dikalikan dengan x, jadinya 2x. 2x dikalikan dengan bilangan pokok negatif 2. 2x dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 4x. Oke. Kemudian negatif 2 dikuadratkan. Negatif dikali negatif positif. 2 dikali 2, 4. Ini hasilnya. Nah, karena di sini mencari nilai gx, fungsi gx, maka di sini kita bisa memindah ruas nilai dari negatif 5. Fungsi gx sendirian ya, tinggal sendirian. 5 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Maka hasilnya fungsi gx ketemu x pangkat 2 min 4x plus 9. Seperti itu. Udah ya anak-anak ya. Selanjutnya ini sama mencari fungsi fx yang mana diketahui komposisi fungsi f ke g dengan nilainya 2x plus 3 dan fungsi g-nya x plus 1. Nah, kalian bisa mempelajari sini. Bisa mempelajari ya. Oke, seperti ini ya. Dari fungsi f ke fungsi g itu hasilnya adalah 2x plus 3. Fungsi f-nya itu yang kita tanyakan berapa fungsi f-nya. Karena ini f-nya ditulis terlebih dahulu, maka di sini f yang keluar dari kurung fungsi f gx. Fungsi f-nya ditulis terlebih dahulu, fungsi gx-nya adalah x plus 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai fungsi f, maka kita harus merubah. Apanya yang dirubah? Nah, gini anak-anak. Karena di sini fungsi f plus 1, kita ini mau membuat fungsi fx doang. Nggak ada angkanya sama sekali. Di sini masih ada angka plus 1. Nah, plus 1 supaya nilai plus 1-nya hilang, gimana caranya? Nah, caranya plus supaya jadi 0, maka di sini kita buat lawannya. Lawannya plus adalah min 1. Nah, maka di sini 2x, x-nya juga sama. Karena di sebelah kiri dikurangi 1, maka di sebelah kanan juga dikurangi 1 ya anak-anak ya. Sama biar adil. Oke, karena di sini plus 1 min 1, 0. Maka ruas di sebelah kiri tinggal fungsi f. Fungsi f sama dengan kita kalikan angka di setiap kurung. 2x, 2 kali negatif 1 negatif 2, plus 3. Ya. Maka fungsi f
X-nya adalah 2X plus 1. Seperti itu. Nah, gimana anak-anak? Setelah pengertian tadi, mudah bukan cara mempelajari fungsi komposisi? Nah, untuk lebih lanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi, ini Bu Lulu kasihkan 3 soal latihan buat kalian latihan ya. Kalian perhatikan soal nomor 1, diketahui fungsi F. Ya, seperti itu. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 dilewatin dulu aja ya anak-anak ya. Yang dikerjakan adalah soal nomor 2 dan soal nomor 3. Oke, itu tadi kita pelajari fungsi komposisi. Selanjutnya itu adalah fungsi inverse. Nah, untuk fungsi inverse ini kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak ya, ada fungsi inverse. Kita bahas pertemuan next time. Ya. Untuk hari ini kita belajar tentang fungsi komposisi aja. Oke anak-anak, sekian dari pembahasan kita kali ini tentang fungsi komposisi. Ya, semoga keterangan dari Bu bisa kalian terima. Ya, semoga kalian bisa memahami apa itu fungsi komposisi. Untuk referensi, kalian bisa baca-baca di LKS kalian. Kalian juga bisa baca referensi dari internet atau YouTube yang ada. Ya, kalian tidak bisa putus asa karena kalian masih belajar. Oke, sekian dari saya akhiri